Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena kita dimampukan bersekutu bersama dalam ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Warta Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta Menteng dalam rangka mendukung pelayanan persembahan anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri, hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, kelahiran, pernikahan, dan pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng, diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke Bendahara. Sebagai bahan laporan, kami ucapkan terima kasih. Informasi atau berita keuangan, baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat dan informasi pelayanan lainnya, dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA Grup Jemaat. Mewakili penetua diakon yang bertugas, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat senantiasa menjaga kesehatan dan mengikut petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak virus corona dengan menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE Ekasinta Menteng dan seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada dan beribadah, kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dalam roh dan kebenaran dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Kita menyanyi dari NKB nomor 1 bait yang pertama, Hai Kristen nyanyilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari NKB nomor 1 bait yang kedua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu, mohon belas kasihan, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena kasih-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang demikian dengan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan kesok harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera untuk mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu
yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah kerana mereka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah sumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu atas umatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Hanya oleh pertolongan kuat kuasa Roh yang kudus, ya Tuhan, kami mampu memahami, bahkan juga mengimani dari firman. Maka sebab itu berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya. Amin. Injil Matius pasal 22, ayat 1 sampai 14. Itulah nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kepada kita. Di bawah judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bunyi nas berikut. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya
memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berada di rumah untuk bersekutu bersama dengan anggota keluarga kita, dan terlebih di dalamnya kita ingin bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dengan doa Bapa kami. Saya mengutip sedikit kalimat dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita mengucap doa Bapa kami, terutama datanglah kerajaanmu, Bapak Ibu. Lalu kita berpikir dan membayangkan seperti apakah suasana kerajaan surga itu. Di dalam nas ini telah dibacakan hal kerajaan surga, dikatakan ia berbicara tentang perumpamaan itu tentang hal kerajaan surga. Mari Bapak Ibu kita lihat yang dimaksud dengan kerajaan surga dalam perumpamaan ini adalah tempat penuh sukacita. Seperti perayaan pernikahan yang megah dari anak raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan, tempat hidup baru yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah suasana kerajaan surga yang digambarkan seperti perayaan pesta perkawinan dari seorang anak raja. Dapat kita bayangkan ketika sang raja mengadakan pesta, bahkan pesta pernikahan untuk anak mereka, pasti suasananya adalah meriah, megah, mewah. Itu yang dibayangkan dan penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Itulah gambaran kerajaan surga yang dimaksudkan oleh Allah ketika ia berbicara dalam perumpamaan ini. Yang pertama, saya mengajak kita untuk merenungkan siapakah yang diundang atau siapakah yang boleh datang ke pesta itu. Tidak, yang artinya tidak sembarangan orang, apalagi itu pesta
anak raja. Jika pertanyaan tadi siapakah yang diundang atau siapakah yang akan datang dalam pesta itu, kita lihat Bapak Ibu, undangan pertama itu tujuannya adalah umat Tuhan, yaitu Israel. Mereka lah yang memperoleh undangan itu dan kemudian mempersiapkan orang untuk masuk pada jamuan itu. Tetapi mereka menolaknya, mengabai undangan itu. Karena banyak hal lain yang mereka rasa lebih penting untuk dikerjakan daripada menerima undangan itu. Dan dikatakan mereka tidak hanya mengabaikan undangan sang raja, mereka juga menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan yang menunjuk pembawa undangan yang diutus oleh Allah itu adalah hamba-hamba atau nabi-nabi ketika itu. Dan kita lihat akibat penolakan mereka atas undangan itu pun mereka perlihatkan dengan menghina, mempermalukan, bahkan juga membunuh para hamba-hamba Tuhan. Sehingga akibatnya Bapak Ibu, raja marah dan menghancurkan mereka, bahkan juga tentara-tentara mereka. Itu yang dikatakan dalam ayat ke-7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Itu juga menjadi gambaran kepada kita bagaimana kehancuran dari kota Yerusalem akibat ketidaktaatan dari umat Israel atas undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Kemudian Yesus terus mengambil contoh tersebut bahwa apa yang telah dinubuatkan akan digenapi. Bahwa mereka akan membunuh utusan yang adalah anak Allah itu sendiri. Itu yang diceritakan tentang bagaimana Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, akibat penolakan Israel itu maka undangan kerajaan Allah dinyatakan ke bangsa lain. Tidak lagi diperuntukkan kepada umat Israel. Ini menggambarkan ada tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah Israel menolak. Maka undangan kerajaan itu diberikan kepada semua orang. Semua orang di bumi ini, Bapak Ibu. Di dalam ayat ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Itu undangan kepada semua orang di bumi ini untuk hadir ke dalam kerajaan surga itu. Itu yang kita lihat Bapak. Dan kemudian kita lihat saudara-saudaraku, undangan kepada semua orang itu maka didapatilah orang-orang jahat, bahkan orang-orang baik, semua orang yang ditemui di jalan itu. Tetapi ternyata tidak semua orang menghargai undangan kerajaan Allah itu. Dan bahkan ada yang datang dengan tidak berpakaian pesta. Itu dalam ayat ke-12. Ibu Bapak, mungkin kita lebih dalam untuk mengetahui apa yang dimaksud orang yang tidak berpakaian pesta di dalam ayat ke-12 dari nas ini. Orang yang tidak berpakaian pesta. Untuk hal pakaian, dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pembesar yang menyelenggarakan pesta akan memberi jubah yang dipasang mereka ketika orang masuk di pintu gerbang. Bagi para tamu, jika ada orang yang tidak memakai pakaian pesta yang dibagikan itu, artinya seorang yang jahat yang menyelinap untuk menghina tuan yang punya pesta itu. Artinya saudara-saudaraku, bahwa penyelenggara pesta itu sudah menyediakan pakaian. Dan orang yang masuk ke dalam pesta itu harus memakai pakaian yang disediakan oleh sang punya pesta itu. Jadi jikalau ada yang masuk tidak berpakaian pesta yang sudah disediakan, itu berarti orang jahat. Orang jahat yang menyelinap dari semua undangan itu. Dan orang jahat itu pasti akan menghina tuan yang punya pesta itu. Dan kemudian ia tidak layak karena ia akan berbuat jahat, kemudian singkirkan dia. Itulah perintah raja. Suruh menyingkir orang yang tidak berpakaian pesta itu. Lalu kemudian dalam perenungan kita Bapak Ibu,
Pakaian yang dimaksudkan seperti dalam perumpamaan ini, bahwa ada yang datang tidak memakai pakaian pesta, artinya ialah bahwa ada yang datang memenuhi undangan kerajaan itu, tapi tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan kita lihat, bandingkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, di sana mengatakan bahwa pakaian itu melambangkan pertobatan yang sejati. Orang-orang yang tidak memenangkan dirinya dari apapun bentuk kejahatan dan dosa di dunia ini. Nama mereka tidak dihapuskan dalam kitab kehidupan. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 tentang pakaian tadi. Jadi yang dimaksudkan tentang pakaian adalah orang yang masuk menerima undangan itu dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus itu. Maka dengan demikian, saudara-saudaraku, bagian keempat, perumpamaan ini memberikan peringatan baik kepada orang Israel, peringatan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan juga kepada semua orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, undangan untuk datang ke pesta perjamuan kawin atau undangan kerajaan surga jangan dipandang remeh atau sembarangan dengan menolak panggilan Tuhan. Apakah yang lebih berbahagia di dunia ini, saudaraku, selain kita memenuhi panggilan atau undangan Tuhan? Undangan itu bisa berupa hadirnya para hamba-hamba Tuhan, penatua diakon, pendeta, penginjil. Itulah orang yang datang membawa undangan kerajaan Allah itu dengan menyampaikan firman Tuhan. Untuk masuk ke pesta sukacita kerajaan Allah. Nah, ketika kita menolak atau mementingkan urusan atau pekerjaan kita sendiri, seperti yang dikatakan dalam nas tadi, penolakan orang terhadap undangan itu, ada yang sibuk mengurus kebun mereka, ada yang sibuk mengurus usaha mereka, atau sibuk dengan hal-hal lain yang duniawi sifatnya. Sama artinya kita menghina Tuhan kita, Tuhan kita, yang telah mengundang kita hadir dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan tadi, ada hal yang lebih penting dari hal-hal dunia adalah memenuhi undangan kerajaan Allah itu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang firman Tuhan, tentang perintah Tuhan, kita menerima dan kemudian melakukannya, maka kita masuk dalam undangan yang berkenan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Yang kedua, undangan untuk masuk ke pesta perkawinan sebagai gambaran sukacita surgawi. Dari perumpamaan ini juga mengingatkan kita banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dikatakan ayat 14 tadi, artinya menjadi Kristen itu kebanggaan semua orang. Tetapi Bapak Ibu, menjadi Kristen berarti menganggap bahwa, janganlah kita menganggap menjadi Kristen bahwa anugerah Allah atau keselamatan sudah kita terima, sehingga kita tidak perlu lagi ada pembaharuan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi Kristen bukan jaminan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tetapi menjadi Kristen adalah orang yang setiap hari memperbarui hidupnya menjadi berkenan kepada Allah. Itulah hak paten yang diterimanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini juga dengan jelas digambarkan ada yang datang ke pesta itu dengan tidak berpakaian pesta. Artinya meskipun telah menerima undangan, meskipun telah menjadi Kristen dan percaya kepada Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mungkin mereka mencari kepercayaan yang lain, mencari kekuatan yang lain, dan lain sebagainya. Dan kemudian tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Masih saja mereka dengan kelakuan dan perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Maka demikian saudara-saudaraku, jika kita mengikut Kristus, berarti sepenuhnya kita memakai pakaian yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, apakah karena memenuhi panggilan atau undangan kerajaan surga, atau panggilan pelayanan untuk mempersiapkan kerajaan surga di bumi ini?
kita tidak perlu lagi bekerja atau berusaha. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Yang pertama, jangan karena hal duniawi atau pekerjaan, usaha, hobi, dan lain sebagainya membuat kita mengabaikan Tuhan. Yang kedua, jangan kita memberi pengharapan kepada penghasilan atau pekerjaan saja untuk jaminan ke depan hidup kita. Tapi berilah pengharapan kepada kerajaan yang akan datang. Dalam simbol pesta perkawinan kerajaan Allah menjadi prioritas hidup kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, tugas kita sekarang untuk memperoleh kerajaan surga di bumi ini dan kelak adalah: pertama, bekerjalah sebaik mungkin, baik dalam pelayanan gereja, melayani keluarga, maupun menjalankan panggilan dalam tugas pekerjaan usaha kita di dunia ini. Yang kemudian kedua, jalalah hidup sebaik mungkin dengan harapan akan upah yang sejati, upah sukacita, dan semua itu ada dalam kerajaan Allah. Saat ini kita menanti penggenapan janji Allah akan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu, Bapak Ibu. Biarlah kita tetap dalam pakaian pesta, yaitu hidup dalam kehendak Allah, menguasai diri dan berjuang hidup dalam kekudusan. Maka demikian pada akhirnya, mari kita menjalani kehidupan dalam pertobatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita dan yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan bagi Bapak Ibu saudara yang akan menyampaikan pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Waktu Tuhan. Silakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sidang jemaat, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Waktu Tuhan yang terbaik, itulah yang kami aminkan dalam kehidupan kami Bapa, untuk mengajarkan kami pula menghitung hari-hari kehidupan kami dalam waktu yang sementara ini. Berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus pula, meneguhkan iman pengharapan kami. Meskipun ada banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan kehidupan kami tak akan menolak panggilan kami sebagai umat-Mu untuk terus bersaksi, mengabarkan kabar baik, menghadirkan kerajaan surga di tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah relasi kami dengan sesama, bahkan juga sebagai persekutuan dan gereja. Karena kami adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Dari situ juga orang-orang dipanggil untuk mengikut Engkau, Tuhan Sang Juru Selamat itu. Kami bersyukur jika masa-masa pandemi COVID ini, setiap kami umat-Mu terpelihara hidup kami. Dengan Engkau melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan juga memberi kami kesehatan dan perlindungan. Dan jikalaupun ada yang sakit,
tapi mereka bertahan dalam kekuatan Tuhan. Dan lawatan kasih Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan kami terus memohon kepada Tuhan perlindungan-Mu di segala jalan, tempat, dan waktu kami ada. Bahkan kami terus bekerja, berkarya, berusaha, tetapi prioritas kami adalah kerajaan surga. Kami menerima berkat demi berkat dari Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat yang tetap selamanya kami nikmati dengan tidak kekurangan. Dari situ juga kami memenuhi panggilan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih bagi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Kami berdoa supaya gereja-Mu, bahkan juga persekutuan umat-Mu semakin utuh dan kuat dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID ini, di mana kabar baik itu tetap diberitakan dan umat-Mu tetap terpelihara hidupnya, bahkan seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah, bahkan juga gugus depan penanganan COVID, perawat, dokter, yang saat ini menjadi garda depan untuk memutus mata rantai virus corona ini. Biarlah seluruh masyarakat secara bergotong royong mendukung program pemerintah melalui protokol kesehatan. Itu adalah bagian cara kami salah satunya memutus mata rantai virus corona ini. Bahkan Tuhan memberkati pakar-pakar medis di dunia ini untuk menemukan vaksin, untuk menyembuhkan, bahkan menghentikan virus ini. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, jika pemerintah, jika masyarakat, jika gereja, bahkan tim medis bersama-sama berupaya untuk melakukan dan mengerjakan apa yang terbaik untuk memutus mata rantai ini, maka itu juga menjadi bagian pekerjaan Tuhan untuk menolong kami mengerjakannya, sehingga benar-benar pada waktunya nanti hidup kami kembali normal, hidup kami kembali tenang, beraktivitas, bersosialisasi satu dengan yang lain dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang berduka cita kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan memberikan kekuatan juga penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, fakir miskin, terpenjara. Kasih sayang Tuhan tetap menetap dalam kehidupan mereka untuk memberi mereka kekuatan, bahkan juga pengharapan yang tidak pernah berhenti. Apapun persoalan, karena tidak ada persoalan dan perkara dunia yang kekal, tetapi yang ada adalah kasih dan berkat Tuhan. Itulah bagian dari harapan ketika kami dalam persoalan dan pergumulan hidup. Kami berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis, program-program pelayanan yang dilakukan dari tingkat majelis, sinode, rasot, dan jemaat dan calon jemaat, bersama-sama dengan pendeta, penatua, diakon, para penginjil. Biarlah kami mampu melaksanakan tugas panggilan gereja. Bahkan kami mampu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya terpanggil dan menjalani kehidupan dalam pertobatan sejati. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, kuatkan kami bersama anak-anak kami, keluarga kami, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Untuk menanti kerajaan surga yang akan datang. Dengan terus menjalani hidup berkenan di hadapan. Semua kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah pada Minggu 11 Oktober ini, biarlah kami diberkati oleh Tuhan dan pelayanan yang kami lakukan untuk umat-Mu menjadi pelayanan yang diberkati, membawa berkat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada persembahan syukur. Nas pengantar persembahan terambil dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan berikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1, 2, dan 4. Hidup kita yang benar. Sidang jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristen kita dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas dalam ibadah minggu 11 Oktober 2020 hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.